Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran mari kita syukuri bersama, yaitu sebuah nikmat yang begitu besarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini nyatanya kita masih diberi peluang untuk menjalankan perintah Allah, masih diberi peluang untuk melaksanakan ibadah Ramadan, baik itu berupa siam, berupa saum, dan juga qiyam. Maka ini adalah sebuah peluang yang sangat berharga. Jangan sampai ketika kita diberi kesempatan ini kita tidak melaksanakannya dengan maksimal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usini wa iyyakum bittaqwallah, mari kita melaksanakan segala perintah Allah ini, yaitu kita jalankan, kita tunaikan dalam keadaan sadar. Jadi betapa banyak manusia itu kadang wujudnya itu melakukan amalan, beraktivitas, tapi kadang betapa banyak aktivitas itu yang dilaksanakan itu tanpa kesadaran. Ya, bukan berarti tanpa sadar di sini berarti dilakukan dengan secara pingsan gitu, bukan. Cuman dalam memaknainya itu sering kurang. Aktivitas sehari-hari kadang manusia banyak yang beraktivitas itu ya sekedar dia melakukan rutinitas, berangkat kerja ya berangkat kerja, bangun pagi ya bangun pagi, makan ya makan, tahu-tahu makannya habis, tahu-tahu berangkat kerja, tahu-tahu pulang, tahu-tahu berangkat pagi, tahu-tahu sore. Termasuk juga dalam menjalankan ibadah Ramadan, berpuasa ini jangan sampai kita ini berpuasa yang penting tiap hari sahur, lalu berpuasa tahu-tahu lebaran. Maka harus kita laksanakan ini dengan penuh kesadaran. Artinya setiap detik kita berpuasa ini kita betul-betul sadar diri bahwasanya kita ini seorang yang sedang berpuasa. Maka dalam sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ujzi bihi was-siyamu junnah wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyab indallahi min rihil miski lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara farika wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala telah berfirman, setiap amal ibnu Adam adalah untukku kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Maaf, setiap amal ibnu Adam adalah untuknya, kembali kepada ibnu Adam, kecuali puasa. Sesungguhnya dia untukku. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dan puasa itu adalah junnah, perisai. Maka apabila suatu hari salah seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah ia berkata keji, kotor, serta bertengkar dan berteriak-teriak. Jika ada orang lain yang menghinanya
atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia katakan inni mru'un shaim. Sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik. Dan untuk orang yang puasa akan mendapatkan farhatani, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Muttafaqun alaih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini sesungguhnya amalan puasa itu harus dikerjakan dengan sadar diri bahwa dirinya itu sedang berpuasa. Jadi apapun yang dia hadapi, apapun yang dia terima, bagaimana sikap orang lain terhadapnya, maka dia harus senantiasa kita itu sadar bahwasanya kita dalam kondisi puasa. Setiap amalan, setiap waktu yang kita lalui jangan sampai merusak dan mengurangi nilai daripada puasa tersebut. Bahkan bagaimana menjaga lisan, ketika puasa lisan kita juga dilatih supaya tidak berkata keji, kotor, tidak marah, apalagi dusta. Dan ketika orang lain bersikap yang dimana itu di luar kendali kita tidak mungkin bisa mengendalikan sikap orang lain terhadap kita, tapi kita inilah sebagai orang yang berpuasa harus bisa mengendalikan diri kita. Maka kita katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Artinya yaitu kita tidak perlu meladeni, tidak perlu membalas kekejian tersebut, hinaan tersebut, amarah tersebut. Maka kita harus menahan diri, kita ini sedang puasa. Maka itulah mengapa dalam puasa sendiri dalam Al-Quran itu ada istilah siyam dan saum. Maka ini juga harus kita sadari apa sih posisi siyam dan saum ini. Memang sekilas keduanya adalah kata yang sama sebenarnya. Ada siyam, ada saum. Soma yasumu sauman atau siyaman. Saum dan siyam sama-sama itu adalah masdar dari kata soma yasumu. Pelakunya sama, yaitu shaim. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Tetapi makna saum ini di dalam Al-Quran lebih menjurus kepada perilaku menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak jujur, dusta. Maka dalam Al-Quran itu ada perintah saum. Ketika itu dalam Quran surah Maryam 26 itu ya, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku setelah bernazar puasa, yaitu sauman. Puasa di sini disebut sauman yang indikasinya adalah menahan perkataan, tidak mau berbicara dengan orang lain. Maka saum di sini, sauman di sini adalah identik dengan menahan lisan ini dari perkataan yang tidak baik. Sedangkan kata siam itu lebih banyak ditemukan dalam Al-Quran. Maka dimensi siam ini lebih pada dimensi secara fikih, yaitu secara amalan puasa itu secara rukun. Yaitu apa? Menahan lisan, sama-sama menahan lisan, tapi yaitu dari perilaku makan dan minum. Tentunya juga menahan, termasuk menahan syahwat yang membatalkan puasa secara dimensi fikih. Kalau saum itu value-nya, nilainya. Nilai puasa bisa hilang, bisa hancur kalau seseorang itu tidak melakukan saum. Maka siam saja tidak cukup. Siam harus dibarengi dengan saum. Saum saja juga tidak sah, karena siam itulah yang menjadikan ibadah puasa ini sah. Syarat sahnya ada di istilah siam, menahan makan, minum, dan juga berhubungan suami istri dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi nilai daripada puasa itu dapat diperoleh ketika sekaligus seorang yang melakukan siam itu juga melakukan saum, menahan dirinya, karena man lam yada qaula zur wal amalu bihi. Ini adalah hadis yang sangat masyhur. Barang siapa yang tidak bisa yada, tidak bisa meninggalkan, ini penting. Yang digunakan di sini adalah kata yada. Karena kata meninggalkan itu sendiri bisa jadi pakai taroka yatruku.
tapi di sini adalah yada, ya, wadaan. Ya, itu adalah apa? Meninggalkan, betul-betul meninggalkan dan tidak akan kembali. Kalau taraka yatruku itu masih meninggalkan sesuatu, misalkan man lam yatruk, ya, ana atruku miftahan, aku meninggalkan kunci misalkan alal maktab, di atas meja. Meninggalkan kunci di atas meja itu kan tujuannya hanya ditinggalkan sementara, nanti kalau butuh diambil lagi. Tapi kalau yada itu meninggalkan, selamat tinggal. Nah, jadi meninggalkan, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur wal amal bihi, perkataan yang buruk dan perbuatan yang haram, yang dilarang itu, maka Allah tidak memandang, ya. Allah tidak memandang, tidak menganggap. Walaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka puasa ini betul-betul kita lakukan dengan penuh kesadaran. Apapun yang terjadi ketika kita sedang menjalankan puasa, kita harus sadar, aku iki poso, aku ini sedang berpuasa. Maka penuh kesadaran kita harus sadar apa yang harusnya kita lakukan sebagai shaim, dan bagaimana kita merespon sikap-sikap eksternal yang menimpa diri kita selaku kita adalah orang yang sedang berpuasa. Karena salah satu penyakit manusia yang bisa merusak hidupnya itu adalah hilangnya kesadaran. Tidak sadar bahwasanya dirinya ini sebagai muslim, tidak sadar kalau dia ini sebagai, katakanlah sebagai orang tua, sehingga kadang sering orang itu ketika berbicara, ketika marah lepas kontrol. Ya, tidak sadar kalau dia ini sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, bagaimana cara dia berbicara. Dia tidak sadar kalau dia ini sebagai guru yang perkataannya akan dituruti atau ditiru atau dicontoh oleh orang lain. Kadang manusia begitu, tidak sadar perannya. Maka melalui momen Ramadan ini kita berlatih usini wa iyyakum bitaqwallah. Kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesadaran. Kita sadar peran kita sebagai shaim, bagaimana seharusnya kita lakukan dan bagaimana kita menjaga nilai value daripada amalan puasa ini, sehingga betul-betul kita ini melaksanakan puasa ini adalah secara baik itu siam ataupun saumnya sebagai menjaga nilai atau pahala puasa ini. Maka kita usahakan semoga puasa yang telah kita lakukan ini adalah puasa yang terbaik, sehingga bisa menjadi syafaat atau penolong bagi kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Dan kalaupun besok kita masih diberi kesempatan puasa, semoga kita diberi kekuatan untuk memperbaiki puasa tersebut, karena ibadah puasa ini memang diperintahkan oleh Allah selama 30 hari ini bukan tanpa maksud. Kalau puasa itu hanya sekedar berhenti sampai di penghapusan dosa, sungguh Allah maha berkuasa, Allah maha tahu bagaimana cara menghapus dosa hambanya. Kadang Allah itu memfasilitasi kita dengan amalan yang dilakukan mungkin bisa jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari yang bisa menghapuskan dosa setahun. Tapi puasa ini tidak hanya berhenti di penghapusan dosa, tapi Allah ingin menanamkan sebuah habit, sebuah pembiasaan. Makanya goal daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Artinya takwa di sini adalah dengan berpuasa kita berlatih setiap hari sampai 30 hari. Harapannya pembiasaan-pembiasaan kebaikan itu tertanam dalam hidup kita dan kita menjadi alumni puasa Ramadan betul-betul dalam keadaan yang muttaqin, yang terbiasa beramal soleh. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Semoga yang sedikit ini bisa kita jadikan bekal untuk beramal soleh, kita jadikan muhasabah bersama. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah mengamalkan sedikit ilmu yang selalu kita dapatkan hari demi hari, dan kita mampu nanti diberikan kehidupan yang terbaik dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.